Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arliana Fadila Putri Hadiwijaya dari kelas 5A dengan NIM 701200022, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan skripsi dan karya ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang skripsi. Skripsi yaitu karya tulis ilmiah yang harus disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar akademik atau gelar sarjana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi yaitu karya ilmiah wajib yang ditulis oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya. Menurut Purwadaminta, skripsi adalah karya ilmiah yang wajib kepada mahasiswa sebagai syarat pendidikan akademis. Menurut Widaryanto, skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh para mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya. Menurut Hariwijaya dan Jailani, skripsi adalah ilmiah yang ditulis untuk menyelesaikan studinya. Dapat disimpulkan bahwa skripsi adalah salah satu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program S1 untuk menyelesaikan studinya. Skripsi merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar akademiknya. Skripsi yang dibuat harus berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah, baik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, maupun penelitian pengembangan. Penulisan skripsi memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah 1. Menentukan jawaban dari pertanyaan tentang suatu masalah. 2. Menemukan solusi dari masalah yang ada. 3. Menguji teori dan merumuskan teori baru. 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan. 5. Membantu mahasiswa mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Selanjutnya, cara menulis skripsi. 1. Tentukan tema yang akan kamu angkat menjadi skripsi. Dalam menentukan tema penelitian, kamu perlu mengetahui minat dan ketertarikan kamu. Misalnya, mahasiswa yang menyukai di bidang teknologi, ia bisa mengangkat tema penelitian yang berhubungan dengan teknologi. Kenapa harus sesuai minat? Supaya kamu bisa lebih mudah dalam mengerjakannya. Selain itu, kamu juga bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing terkait dengan tema yang kamu pilih. Yang kedua, menemukan masalah penelitian. Masalah yaitu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Menemukan masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, melalui diskusi-diskusi, dan bisa juga melalui penelitian terdahulu. 3. Melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka yaitu teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teori-teori tersebut dapat diambil dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Untuk membuat kajian pustaka, ada beberapa langkah yang harus diperlukan. 1. Memilih sumber pustaka. 2. Melakukan penelusuran sumber pustaka. 3. Mencatat hal-hal yang penting. 4. Menyajikan. Yang keempat yaitu menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian digunakan untuk menentukan arah penelitian yang akan dilakukan oleh data-data yang diperlukan. Yang kelima, menentukan metode penelitian. Secara umum ada 2 metode penelitian yang bisa kamu gunakan, yakni metode kualitatif dan kuantitatif. Tanyakan diri kamu masing-masing, metode penelitian mana yang kamu kuasai. Jika kamu suka hitung-hitungan atau senang bermain dengan rumus ataupun dengan angka-angka, kamu bisa memilih metode penelitian kuantitatif. Sebaiknya jika kamu lebih cenderung ke kualitatif dan bisa menulis dan mendeskripsikan sesuatu dengan baik, gunakan metode kualitatif. Yang keenam, membuat judul penelitian. Judul penelitian kualitatif harus memuat minimal 2 tema penelitian. Misalnya, manajemen perpustakaan dalam meningkatkan minat baca mahasiswa di SMA Negeri 3 Muara Jambi. Sedangkan contoh untuk judul penelitian kuantitatif yakni pengaruh kepemimpinan
kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMP Negeri 2 Muara Jambi. Demikian pembahasan mengenai pengertian skripsi, tujuan skripsi, dan cara menulis skripsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Mengutip dari buku penulisan karya ilmiah yang disusun oleh Dra. Zulmiatri MPD, karya ilmiah adalah menyajikan fakta umum serta ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Maksud dari penulisan karya ilmiah sendiri itu berkomunikasi dengan orang lain tentang ilmu. Berdasarkan pengertiannya, karya ilmiah memiliki beberapa ciri antara lain: 1. Ditulis secara sistematis. 2. Dituliskan berdasarkan penalaran yang logis sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal sehat. 3. Tulisan didukung oleh data yang objektif. 4. Objektif, yakni ditulis atau dibukukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu. 5. Argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. 6. Mengaitkan argumentasi empirik dengan teoritis. Setelah mengetahui tentang pengertian dan ciri-ciri karya ilmiah, berikut ini akan dijelaskan mengenai struktur karya ilmiah. Meskipun masing-masing karya tulis memiliki gaya dan struktur tersendiri, namun secara universal, struktur ini lebih digunakan sebagaimana dikutip sumber yang sama, yaitu 1. Halaman judul. Halaman judul berisi topik yang dipilih untuk dibahas pada karya ilmiah tersebut. Pembuatan judul biasanya dibuat spesifik mungkin. Padahal halaman judul ini juga bisa dimuat nama penulis, asal institusi atau lembaga, tanggal, bulan, dan tempat karya ilmiah dibuat serta ditulis dengan format rata tengah. Yang kedua, abstrak. Struktur karya ilmiah yang selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi atau materi yang ada dalam karya ilmiah tersebut. Abstrak tersendiri dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pembaca secara ringkas dan cepat. Yang ketiga, pendahuluan. Bagian pendahuluan ini biasanya terdapat di paling awal materi karya ilmiah. Pada bagian pendahuluan dibagi lagi menjadi 4 subbab, antara lain latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini biasanya berisi penjelasan teoritis dan faktual dari isu atau permasalahan yang akan kita bahas. Penjelasan dalam latar belakang ini, masalahnya biasanya logis dan singkat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi beberapa pertanyaan kritis dari masalah penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dari penjelasan yang ada di latar belakang masalah tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pada subbab tujuan penelitian, dalam karya ilmiah berisi uraian singkat tentang tujuan penelitian yang dilaksanakan serta apa yang ingin diwujudkan dari adanya penelitian tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Sesuai dengan nama subbabnya, pada bagian ini berisi deretan manfaat dari masalah yang diteliti. Biasanya, manfaat penelitian ini berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kerangka teori. Kerangka teori ini biasanya disebut sebagai materi inti. Terdapat beberapa subbab dalam kerangka teori, antara lain landasan teori. Landasan teori dalam karya ilmiah biasanya berisi pembahasan akan fenomena secara rinci beserta hubungan antar variabel. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini merupakan kesimpulan sementara berdasarkan kerangka pemikiran sebelum dilaksanakan suatu penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Berisikan metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai sebuah langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis atau penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Terdapat 2 metode penelitian yang kerap kali digunakan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah metode penelitian berfokus untuk melakukan analisa
secara deskriptif terhadap suatu masalah. Sedangkan kuantitatif merupakan metode penelitian yang lebih fokus dengan analisa terhadap angka, tabel, dan statistik. Jenis penelitian. Pemilihan jenis penelitian akan menentukan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil. Langkah-langkah penelitian antara lain tujuan, tempat pelaksanaan, tujuan umum, sifat masalah, dan ruang lingkup masalah. Selanjutnya, definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep bisa dipahami sebagai sebuah konsep tentang variabel penelitian. Sedangkan operasional variabel artinya penjelasan secara sistematik ukuran dari variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi sendiri adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sementara sampel penelitian yaitu sebagai subjek penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya, jenis sumber dan teori. Pengumpulan data. Bagian ini menguraikan terkait apa jenis data yang digunakan dalam penelitian dan bagaimana cara mengumpulkan data untuk penelitiannya. Selanjutnya, teknik analis atau penguji data. Bagian ini berisi penjelasan mengenai cara pengolahan sekaligus cara menganalisis data dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Bagian ini merupakan bagian yang paling panjang dalam karya ilmiah. Hal ini dikarenakan pembahasan memuat tentang penjelasan dari rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, dan tentunya metode penelitian. Ada pembagian yang perlu dijelaskan diantaranya yaitu 1. Gambaran umum objek penelitian. 2. Deskripsi hasil penelitian. 3. Penguji hipotesis. 4. Interpelasi hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya ada penutup. Bagian penutup merupakan bagian yang berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang diteliti. Kesimpulan dalam karya ilmiah terletak di bagian akhir. Pada subbab ini biasanya memuat pendapat dari karya ilmiah yang telah dibuat oleh peneliti dan penulis. Saran. Pada bagian saran, peneliti atau penulis dapat memberikan saran berupa pesan-pesan. Tujuannya untuk mengarahkan peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sama, sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri merupakan sebuah daftar yang memuat sumber informasi atau referensi teori yang digunakan oleh peneliti atau penulis dalam penelitiannya. Dalam penulisannya ada formatnya sendiri, yaitu dimulai dari nama penulis buku yang dikutip, judul tulisan, nama penerbit buku atau karya akademik, identitas, dan waktu terbit. Selanjutnya yang terakhir ada lampiran. Lampiran dalam karya ilmiah berisi data yang berhasil diperoleh dan proses analis data pada saat penelitian berlangsung. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.